Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranisa Fitri, kelas SI2Q, NIM 20220494, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Probabilitas dan Statistik tentang penarikan sampel. Penarikan sampel tidak jauh dengan populasi. Pengertian populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Kemudian teknik sampling. Teknik sampling adalah suatu cara untuk menentukan banyaknya sampel dan pemilihan calon anggota sampel, sehingga setiap sampel yang terpilih dalam penelitian dapat mewakili populasinya atau representatif, baik dari aspek jumlah maupun dari aspek karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila semua anggota populasi dipilih menjadi anggota sampel, maka proses ini disebut dengan sensus atau sampel jenuh. Teknik sampling dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, probability sampling yang meliputi acak sederhana, simple random, acak bertingkat proporsional, atau proportionate stratified random, acak bertingkat tidak proporsional, dan cluster atau area sampling. Yang kedua, non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, purposive, sampling jenuh, dan snowball sampling. Teknik-teknik probability sampling, teknik yang memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama, simple random sampling atau populasi homogen. Pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Teknik ini hanya digunakan jika populasinya homogen. Kedua, proportional stratified random sampling atau populasi tidak homogen. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan memperhatikan strata yang ada, artinya setiap strata terwakili sesuai proporsinya. Ketiga, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel dengan populasi berstrata tetapi kurang proporsional, artinya ada beberapa kelompok strata yang ukurannya kecil sekali. Dan yang keempat, cluster sampling atau sampling daerah. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika sumber data sangat luas. Pengambilan sampel didasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Misalnya, dari 27 provinsi diambil 10 provinsi secara random atau acak. Kemudian, non-probability sampling. Teknik yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama, sampling sistematis. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor. Kedua, sampling kuota. Pengambilan sampel dilakukan terhadap anggota populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Ketiga, sampling insidental. Pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan dijumpai dianggap cocok dengan sumber data. Keempat, purposive sampling. Penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Kelima, sampling jenuh. Penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang keenam, snowball sampling. Penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel itu disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Demikian seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Untuk menentukan ukuran sampel, harus memiliki syarat-syarat tertentu. 1. Ukuran populasi atau yang dilambangkan dengan N harus diketahui. Dan yang kedua, pilih taraf signifikansi alfa yang diinginkan. Dalam memilih taraf signifikansi alfa, ada 3 metode praktis, yaitu tabel Krejci, kedua, nomogram Harry-King, yang ketiga, rumus Lovin. Rumus Lovin untuk menentukan ukuran sampel minimal atau yang dilambangkan dengan N kecil jika diketahui ukuran populasi N besar pada taraf signifikansi alfa adalah N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N besar kali alfa kuadrat.
Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.